Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang uji komparasi atau uji beda atau t-test untuk sampel berpasangan dalam rangka mengukur efektivitas diantaranya begitu. Mengapa kok sampel berpasangan? Karena kita kemarin sudah membahas sampel yang bebas, yang tidak berpasangan. Apa itu sampel bebas dan sampel berpasangan? Kalau sampel bebas, Anda perlu melihat video yang tes uji beda yang pertama itu. Nah, kalau sampel berpasangan, yang dimaksud sampel berpasangan itu bisa kita pahami dari keterangan berikut ini. Oke, yang pertama, uji beda komparasi sampel berpasangan adalah teknik uji untuk membedakan dua kelompok data dengan data dari sampel yang sama. Dua kelompok data dari sampel yang sama. Kalau yang bebas itu dua kelompok data dari dua sampel yang berbeda. Oke, bisa dipahami mudah-mudahan. Lebih jelasnya bisa dicermati dari contoh berikut. Seorang guru ingin mengetahui apakah model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik efektif dalam meningkatkan karakter kejujuran. Oleh karenanya, guru tersebut mengukur nilai kejujuran sebelum dan sesudah model pembelajaran tersebut diterapkan. Karena ingin mengukur efektivitas model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik, maka sebelum diterapkan diukur atau pretest, nanti sesudahnya diukur kembali sebagai post test. Mungkin dilaksanakan sebulan, Iqra Bismi Rabbik itu dilaksanakan sebulan atau 3 bulan atau bahkan setahun gitu ya. Nanti kemudian setelah 1 tahun berlalu, umpamanya ini penerapannya 1 tahun, nah kemudian diteliti kembali apakah berbeda nilai kejujurannya itu. Artinya murid yang diteliti adalah sama, inilah yang disebut sampel berpasangan. Oke, secara gambaran seperti ini rumusnya. Nah, ini rata-rata sebelum, ini rata-rata sesudah. Ini diberi perlakuan mungkin penerapan Iqra Bismi Rabbik dalam contoh tadi mungkin setahun gitu. Kalau ada pertanyaan, Pak, dalam 1 tahun itu kan bisa jadi kejujurannya bukan hanya tambah dari sini. Nah, itu bisa juga nanti diukur kalau itu dengan korelasi parsial kemarin. Nah, kalau ini yang t-test ini hanya mengukur beda rata-rata sebelum dan rata-rata sesudahnya tanpa mengontrol variabel-variabel yang lain ya. Yang intinya ini pretest, post test. Nah, lalu bedanya itu kelihatan enggak, lalu bisa buat mengukur efektivitas apakah yang model pembelajaran yang diterapkan itu efektif atau tidak. Saudara-saudari, sebagaimana uji-uji parametrik yang lain, uji t-test sampel berpasangan ini juga harus memenuhi syarat uji, yaitu data harus normal. Kalau data tidak normal, maka harus yang digunakan adalah uji non parametrik. Tetapi tidak ada syarat data ini harus homogen, hanya normalitas datanya. Ini hasil tesnya, nanti akan jelaskan lebih jelas lagi apa itu distribusi normal. Ini gambarnya. Nah, ini keterangannya. Mungkin bisa Anda baca sendiri apa itu distribusi normal dari sumber Wikipedia. Karena saat ini kita bukan pada sesi normalitas. Ada video normalitas yang kemarin sudah kita buat, itu bisa dilihat di sana. Kita lanjut. Yang pertama kita perlu merumuskan hipotesisnya. Kalau hipotesisnya tadi itu adalah H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata antara nilai kejujuran sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran IPR.
berarti tidak ada perbedaan antara pre-test dan post-test. Kalau HA-nya ada perbedaan rata-rata antara nilai kejujuran sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran IBR, ini post-testnya. Nah, kira-kira dengan H0 seperti ini, HA seperti ini, yang bisa dibuat sebuah judul. Judulnya adalah efektivitas model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik atau IBR dalam meningkatkan nilai kejujuran di MTS titik-titik, atau di sini saya kasih MTS UK. Nah, parameter ujinya, kalau signifikansi to toilet itu adalah lebih kecil daripada 0,05, berarti sama dengan H0 yang ini ditolak dan HA-nya diterima, berarti ada perbedaan efektif. Signifikansi to toilet, kalau signifikansinya ini lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima, ini yang diterima, berarti tidak ada perbedaan. Dan HA-nya ditolak, berarti tidak ada perbedaan. Ini judulnya mungkin efektivitas model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik dalam meningkatkan nilai kejujuran. Nah, ini yang tadi ya, mengulang penjelasan tentang sampel berpasangan itu apa. Oke, bagaimana cara hitungnya? Cara hitungnya adalah yang pertama, siapkan data. Data disiapkan yang pertama pre-IBR, kasih nama yang jelas, ini adalah pre-testnya sehingga pre-IBR di sini. Nilai kejujuran sama dengan nilai kejujuran sebelum penerapan IBR. Nah, yang diukur itu nilai kejujuran sebelum IBR, sebelum Iqra Bismi Rabbik. Nah, yang kedua ini post IBR, yaitu nilai kejujuran sesudah penerapan IBR, nilai kejujuran sesudah penerapan IBR. Nah, kita juga perlu mencoba mempersiapkan data di variabel view-nya. Klik di sini, nah, akan muncul seperti ini. Nah, name-nya pre-IBR, post-IBR. Nah, agar nanti itu output, tabel-tabel outputnya itu bisa dilihat, dicermati dengan dengan jelas, maka di labelnya ini juga diganti sama dengan name. Samakan kolom name dan kolom label. Kolom label ini agar lebih mudah dipahami diantaranya seperti ini nanti saudara-saudari, di tabel outputnya nanti. Oke saudara-saudari, sesudah kita menyiapkan datanya baik di data view maupun di variable view, selanjutnya kita uji asumsi atau syarat normalitasnya. Setelah kita tes of normality dengan SPSS, nah, bagaimana caranya Anda bisa lihat di video normalitas, uji normalitas, di sini linknya, nanti ada di deskripsi video link ini. Nah, itu didapatkan bahwa nilai signifikansinya itu adalah jauh di atas 0,05. Ini kan 0,826, yang ini 0,436. Itu jauh sekali dari 0,05. Ini nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05 untuk kedua data. Kedua data di atas 0,05, artinya kedua data tersebut adalah normal. Selanjutnya setelah kita uji normalitas selesai, kita ke analisisnya. Untuk analisis, di sini diposisikan di data view, lalu analyze, klik analyze, lalu pilih compare mean, lalu pilih pirate sample t-test. Nah, pilih, klik, akan muncul seperti ini. Saat sudah muncul seperti ini, masukkan pre-IBR ke kotak pirate variable. Kotak pirate variables di kolomnya variable 1. Nah, ini pre-IBR-nya di sini. Lalu masukkan post IBR ke kotak pirate, pirate variable ini di kolom variable 2 di sini. Lalu klik option. Setelah klik option akan muncul seperti ini. Nah, pastikan confident interval percentage ini 95%. Nah, pastikan karena defaultnya sudah seperti ini. Nah, ini pastikan 95%, klik continue. Setelah klik continue kemudian Oke, akan muncul output yang pertama, tabel statistik
deskriptif. Tabel ini tabel output Pirate Sample Statistics menunjukkan hasil statistik deskriptif, yaitu ada nilai pretest diperoleh min 6,72 dan nilai post test diperoleh ini 6, ini ya, yang ini 7,6, 7,6, keliru ini nulisnya. Sehingga akan kelihatan sekali ini min pre-nya sebelum penerapan itu 6,7, sesudah diterapkan itu 7,6, sehingga kelihatan sekali berbeda. Oke, untuk melihat signifikansinya bagaimana? Yang pertama yang kita lihat signifikansinya adalah Pirate Sample Correlation. Untuk melihat apakah kenaikan nilai kejujuran tersebut berkorelasi secara signifikan atau tidak, maka dapat dilihat di kolom SIG di tabel Pirate Sample Correlation. Nah, ini hasil korelasinya 0,8, ini sangat tinggi. 0,8 ini sangat signifikan dan dalam kategori yang sangat tinggi. Nah, kemudian hasilnya menunjukkan bahwa nilai SIG itu adalah lebih kecil dari 0,05. Ini hasilnya adalah 0,000, artinya di bawah 0,05. Ada korelasi yang signifikan antara nilai kejujuran sebelum dan sesudah penerapan IPR. Ini ada korelasi yang sangat tinggi. Saudara-saudari ingat bahwa kalau kita mengukur normalitas, homogenitas, kalau angkanya itu di bawah 0,05 maka malah tidak normal dan tidak homogen. Tetapi untuk mengukur signifikansi korelasi seperti ini, maka yang signifikan itu adalah kalau di bawah 0,05 seperti ini 0,000. Berikutnya saudara-saudari, output berikutnya tentang tabel Pirate Sample Test. Nah, dalam uji beda sampel berpasangan menurut Singgi Santoso, ini buku panduan SPSS 2014-265 disebutkan jika nilai SIG to Tailed itu lebih kecil dari 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Berarti ada perbedaan. Jika nilai SIG to Tailed-nya itu lebih besar daripada 0,05 maka H0-nya diterima dan HA ditolak. Berarti tidak ada perbedaan. Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa nilai SIG to Tailed-nya adalah 0,000 yang artinya lebih kecil daripada 0,05, yang berarti H0 ditolak dan HA diterima. H0 ditolak dan HA diterima, H0 ditolak HA diterima itu berarti adalah ini ditolak, ini diterima, berarti ada perbedaan rata-rata antara nilai kejujuran sebelum dan sesudah penerapan model pembelajaran IPR. Nah, ini parameternya, mengulangnya tadi. Ini kesimpulannya, ada perbedaan rata-rata nilai kejujuran setelah penerapan model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik atau IPR. Kesimpulannya, model pembelajaran Iqra Bismi Rabbik IPR adalah efektif untuk meningkatkan nilai kejujuran di MTS tadi. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.